Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Akhlak Tasawuf ingin mempresentasikan materi yang berjudul pembentukan akhlak. Dari kelompok ini ada 3 orang, yaitu saya sendiri, Lutfan Alfarobi Nurgiansyah, dan teman saya Muhammad Fauzan, dan yang terakhir yaitu Muhammad Riki. Di dalam makalah ini kami akan menjelaskan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama pengertian pembentukan akhlak, dan yang kedua faktor-faktor pembentukan akhlak, dan yang terakhir tujuan dan manfaat pembentukan akhlak itu tersendiri. Kita menuju ke pembahasan pertama, yaitu pengertian pembentukan akhlak. Dalam pengertian sehari-hari, akhlak umumnya disamakan artinya dengan budi pekerti, kesusilaan, sopan santun dalam bahasa Indonesia. Dan tidak berbeda pula dengan arti kata moral. Etik dalam bahasa Inggris. Manusia akan menjadi sempurna jika mempunyai akhlak terpuji, serta menjauhkan segala akhlak tercela. Secara kebahasaan, akhlak bisa berarti buruk dan baik, dan juga bisa buruk, tergantung tata nilai yang dijadikan landasan atau tolak ukurnya. Di Indonesia, kata akhlak selalu berkonotasi positif. Orang yang baik sering disebut orang yang berakhlak, sementara orang yang tidak berlaku baik disebut orang yang tidak berakhlak. Adapun secara istilah, akhlak adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di muka bumi. Sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran Islam dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai sumber nilainya, serta ijtihad sebagai metode berpikir Islami. Pola sikap dan tindakan yang dimaksud mencakup pola-pola hubungan dengan Allah, sesama manusia termasuk dirinya sendiri, dan dengan alam. Berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan, karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Misalkan pendapat Muhammad Atiyah Al-Abroshi yang dikutip oleh Abuddin Nata mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti adalah akhlak, dan akhlak adalah jiwa tujuan dan pendidikan Islam. Demikian pula Ahmad Marimba berpendapat bahwa tujuan ulama pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah, yaitu hamba yang percaya dan menyerahkan diri kepadanya dengan memeluk agama Islam. Secara substansial, definisi-definisi akhlak tersebut terlihat saling melengkapi. Dari sisi penulis dari sini menjelaskan 5 ciri yang terdapat dalam pembuatan akhlak, pembuatan akhlak, yaitu pertama, pembuatan akhlak adalah pembuatan yang telah tertanam dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pikiran. Ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Keempat, bahwa perbuatan akhlak harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan main-main atau karena bersandiwara. Dan yang terakhir, perbuatan akhlak merupakan perbuatan yang harus dikerjakan dengan rasa ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dilihat orang lain atau karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak yaitu pertama, insting atau naluri. Insting merupakan seperangkat hakikatnya bahwa manusia tidak lain. Para psikolog menjelaskan bahwa insting berfungsi sebagai motivator penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku
Misalkan naluri makan, senang dengan lawan jenis, naluri keibubapaan, atau cinta orang tua kepada anaknya dan sebaliknya. Yang kedua yaitu adat kebiasaan. Ini merupakan perbuatan seorang yang biasa dilakukan secara berulang-ulang, seperti berpakaian, makan, tidur, olahraga, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu keturunan. Peranan keturunan sekalipun tidak mutlak dikenal pada setiap suku, bangsa, dan daerah. Macam-macam warisan ialah warisan khusus kemanusiaan, warisan suku budaya atau bangsa, dan warisan khusus dari orang tua. Yang keempat yaitu faktor lingkungan. Lingkungan manusia ialah apa yang melingkupnya dari negeri, lautan, sungai, udara, dan bangsa. Yang kelima yaitu kehendak. Suatu perbuatan ada yang berdasarkan kehendak dan ada juga yang tidak dengan kehendak. Seperti menulis, membaca, berbicara adalah perbuatan yang berkecenderungan dengan kehendak. Sedangkan detik hati, bernafas, dan gerak mata merupakan perbuatan yang berdasarkan bukan atas dasar kehendak. Yang keenam yaitu faktor pendidikan. Dalam dunia pendidikan sangat mempengaruhi jiwa peserta didik yang mengarahkannya pada perkembangan kepribadian. Oleh karenanya, tenaga pendidik profesional harus diadakan, demikian juga materi pengajaran yang sesuai. Yang ketujuh yaitu takdir. Takdir merupakan ketentuan Allah yang pasti adanya untuk segala yang ada dalam alam semesta. Misalkan, seseorang ada yang ditakdirkan punya sifat berupa cerdas, watak keras, halus, dan sebagainya, sehingga hal-hal ini mempengaruhi terhadap akhlak dan kepribadian seseorang. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan dan manfaat terbentuknya akhlak. Tujuan. Poin A. Membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia. Seseorang muslim yang berakhlak mulia senantiasa bertingkah laku terpuji, baik ketika berhubungan dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, makhluk lainnya, serta dengan alam lingkungannya. B. Menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau pikiran-pikiran yang semata-mata didasarkan atas akal manusia, kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akhlak agar manusia terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat. C. Seseorang yang mempelajari ilmu akan memiliki pengetahuan tentang kriteria perbuatan baik dan buruk. Dan selanjutnya, ia akan banyak mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. D. Ilmu akhlak atau akhlak yang mulia juga berguna dalam mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan manusia di segala bidang. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Poin A. Dapat mengetahui sisi baik dan buruk pada manusia. B. Tidak mudah tertipu oleh fata morgana kehidupan. C. Dapat menikmati hidup dalam segala keadaan. D. Tidak mudah terguncang oleh perubahan situasi. Yang selanjutnya yaitu bab penutup. Kesimpulan, akhlak mempunyai peranan sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaitan ini, peranan pendidikan agama Islam di kalangan umat Islam termasuk kategori manifestasi dari cita-cita hidup Islam dalam melestarikan nilai-nilai Islam kepada pribadi generasi penerusnya. Moral yang terbimbing dalam naungan ilahiyah akan melahirkan etika yang lurus dan terarah. Untuk itu, nilai-nilai Islam yang diformulasikan dalam kultural religius tetap berfungsi dan berkembang di masyarakat dari masa ke masa. Akhlak bisa baik dan juga bisa buruk, tergantung tata nilai yang dijadikan landasan atau tolak ukurnya. Akhlak selalu berkonotasi positif. Orang yang baik sering disebut orang yang berakhlak, sementara orang yang tidak berlaku baik disebut orang yang tidak berakhlak. Maka daripada itu, akhlak sangat penting bagi kehidupan manusia dan selalu diterapkan di lingkungan sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.